Lagi jalan-jalan pagi ya sayang. Oh, udah gak sabar pengen berenang ya kamu. Hey, what's good internet? It's your boy back with another video. Memasuki hari 9, no food experiment, 14 days ini hari ke-9. And this is what I weigh this morning. Dan sekarang gue sama Bubu. Sejak internet is your girl. Sejak kita menemukan jump rope ini, gue berdua jadi addicted sama workout. Dan pagi ini kita mau workoutnya simple banget, karena kita cuma punya satu jump rope-nya. 1 menit jump rope, 1 menit istirahat. So, kita langsung aja Bubu. I wanna share a little bit how I feel. Day 9 without food. How am I still able to be working out and stuff? Rasanya tuh your energy when you first wake up in the morning, it kind of builds up. So you started really low, your energy levels, and then it comes stable throughout the day. Jadi kayak begitu lu bangun tidur, energinya tuh naik pelan-pelan, terus kayak stabil aja gitu seharian. Terus kenapa masih bisa workout? Karena ya masih ada aja energi untuk workout. Although when you are working out, kayak lu nggak se-eksplosif kalau lu lagi ada makanan dalam badan lu. Jadi kayak you can't really push your workout. I do believe now that you need food to do that. Jadi buat orang-orang yang punya paham diet keto, kondisi ketogenik buat gua is not ideal for performance. Jadi kalau lu diet keto and you're working out, in my experience dalam kondisi gua yang pure ketosis kayak sekarang, it's not for performance. You're not gonna be able to be as explosive in physical activity if you don't have any sort of glucose in your body. That's what I'm feeling right now. Selain itu, I'm feeling great. I don't poop anything. I just poop water once in the morning and then that's it. Pusing-pusing gak ada. I'm just really used to it. Tantangan terberatnya sekarang di hari ke-9 ini adalah I keep thinking about food. Kalau otak gue lagi gak produktif tuh gue langsung mikirin makanan. Apalagi kan gue tinggal di rumah sama istri, sama anak, dan mereka semua kan masih makan selain gue kan. So I smell food. Gue nyembawa makanan lagi dimasak, dan gue kalau ke bawah juga lagi ngeliat makanan. Tapi kalau kita balik lagi kondisi actual survival and you have zero access to food, I think tantangan ini nggak bakalan berpengaruh sih di kondisi real, dimana kalau misalnya bener-bener nggak ada akses to food. Pagi-pagi paling enak emang kena mie goreng. Ini mie goreng rica-rica, pakai bawang gorengnya yang banyak, pakai telur nih, telur ceplok. Baunya udah mantep banget ya. Terus makannya di depan orang yang 8 hari belum pernah makan. Apa rasanya sayang? 9. Nih, 9 hari ya. 9 hari cuman minum kayak beginian doang. Mungkin kalau nggak ada vape kamu bosen juga kali ya? Parah. Snake juice. Baunya gimana Bobo? Kan penciuman kamu kan Biasa aja. udah biasa Aku udah aja ada ya? di kepala aku bakal masak the perfect burger. Wah, itu yang aku tunggu-tunggu sih. Alright, so hari ini gue mau ngomongin tentang prolonged fasting atau puasa jangka panjang seperti yang gue lakukan sekarang. Manfaatnya, keamanannya, as opposed to what most people are doing right now at home probably. Kayak bangun pagi, sarapan, mulai kerja di rumah, and then nyemil, and then makan lagi. As opposed to that, prolonged fasting versus makan yang lumayan sering. Tapi sebelum gue ngomongin itu, I have these two Batman and Superman, two of my favorite fictional character. Ini adalah dekorasi gitu. Tapi dia ini paper toy dari DC, dan dia rencananya dulu gue beli ini buat dekorasi di studio. Cuma karena studionya baru jadi sekarang, so that's why I'm gonna do it now. Maybe already have this for a year ya Bubu ya? Dari beli di Korea. Di Korea ya? Berarti udah hampir setahun kan? Nggak lebih 2 tahun. Lebih ya? Masih di perut. Oh yeah, so this is over 2 years I have it. Jadi ya gue mau bikin sekarang, let's go. Okay, I think we should do Batman first. My personal favorite. Wow, okay. So di dalamnya ada clear case-nya buat kita display. Kemudian ada kertas-kertas si Batman-nya ini untuk kita bikin. Ini bakalan lama kayaknya, so kita time lapse aja. Finally over. Batman udah jadi. Ayo Batman masuk.
right here. Batman, berdiri lu. Nempel deh, nggak apa-apa. Robin di sini, temenin Batman. And close. So proud of this achievement. Oke, ini dia Batman sama Robin akhirnya selesai. I thought there was gonna be like a 30-minute thing, but this is so time consuming. Gue tadi mulai ngerjain ini jam 4 sore. Sekarang udah jam 6 kurang seperempat. Alright, I'm gonna go chill out for a bit, take a shower, and then we're gonna come back here dan ngomongin topik pembahasan hari ini. So this is the next day. Semalam gue habis mandi, gue langsung ketiduran. I was so tired and exhausted. Jadi sekarang kita lanjut aja masuk ke pembahasan kenapa gue puasa dan manfaat dari puasanya itu ketimbang apa yang dilakukan kebanyakan orang di masa-masa karantina gini, yaitu banyak makan. So kita langsung aja masuk ke 8 manfaat dari fasting. So, fasting promotes blood sugar control by reducing insulin resistance. Jadi puasa itu mengontrol kadar gula di dalam badan, ya kan, dengan mengatur insulin resistance kalian. Jadi dia ini bisa mencegah dan mengobati diabetes. Kemudian yang kedua, promotes better health by fighting inflammation. Jadi puasa itu membuat kalian lebih sehat dengan melawan yang namanya inflamasi atau pembengkakan. Jadi inflamasi ini bisa mencegah dan melawan kondisi serangan jantung and even cancer, dan bahkan kanker pun bisa dicegah dan dilawan. Number 3, may enhance heart health by improving blood pressure, triglyceride, and cholesterol. Jadi meningkatkan kesehatan jantung dengan memperbaiki tekanan darah, triglyceride, dan kolesterol kalian. So fasting itu puasa menurunkan kolesterol jahat atau LDL di dalam badan dan juga menurunkan triglyceride. Sorry, I have these notes karena kalau gue nggak punya catatan ini gue ngomongnya bakalan ngelantur. Next up, may boost brain function and prevent neurodegenerative disorder. Jadi puasa itu meningkatkan fungsi otak dan mengurangi resiko penyakit-penyakit degeneratif otak seperti Alzheimer dan penyakit-penyakit otak lainnya. Aids in weight loss by limiting calorie intake and boosting metabolism. Ini yang udah pastinya puasa itu menurunkan berat badan dan meningkatkan metabolisme justru. And then fasting increase growth hormone, growth metabolism, weight loss, and muscle strength. Itu dibantu jadi dengan lu berpuasa, lu meningkatkan yang namanya hormon pertumbuhan atau growth hormone. Growth hormone itu dikeluarkan lebih banyak sama badan ketika lu fasting. Maka dari itu ini baik buat pertumbuhan, metabolisme, penurunan berat badan, dan juga kekuatan dari otot. So don't get it twisted. Delay aging and extend longevity so you can live longer and healthier. Jadi yang namanya puasa itu menunda penuaan dan memperpanjang masa hidup dan kualitas kehidupan kalian dengannya tadi menurunkan inflamasi, metabolisme, growth hormone, dan all the good things that your body can produce. It produces that much more when you are fasting. And lastly, it may aid in cancer prevention. Dia mencegah yang namanya pertumbuhan kanker di dalam badan lo karena tadi dia membunuh sel-sel yang sudah tidak berguna lagi di dalam badan diganti dengan yang baru dan menurunkan inflamasi. I know all these things are service level knowledge. Semua ini cuma pengetahuan-pengetahuan kulitnya doang. Kalian bisa riset sendiri lebih dalam tentang akurasi atau ketepatan apa yang gue omongin di sini. But these are the benefits of fasting. Nah sekarang gue mau masuk ke bahayanya mengkonsumsi makanan terlalu lebih. Apalagi di kondisi kayak gini orang banyak yang nyemil atau makan berlebihan karena gak kemana-mana dan di rumah aja mager-mageran jadinya pengen makan berlebih banyak kan, berlebihan. Apalagi gula ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena konsumsi gula berlebih itu melemahkan daya tubuh. Mengkonsumsi gula berlebih dapat mempengaruhi sel-sel kekebalan tubuh yang membantu melawan bakteri. Ini menurunkan sistem imun kalian, apalagi di kondisi COVID-19 ini kalian perlu sistem imun kalian lebih tinggi. If you consume too much sugar, kalau kalian makan terlalu banyak gula dan kalian sering makan, sering nyemil, gula darah kalian naik turun terus, ini bahaya banget, bisa mengurangi kemampuan badan kalian melawan bakteri dan meningkatkan inflamasi that you don't want. You want your immune system to go up. Dan makanan bergula juga cenderung rendah nutrisi, dan mengkonsumsi makanan yang rendah nutrisi secara terus-terusan ini membuat badan kalian kekurangan nutrisi. Dan apabila badan kalian kekurangan nutrisi, inflamasi kalian pasti akan meningkat. That's something you don't want. Dan yang lebih memprihatinkannya lagi buat gue adalah ternyata batas konsumsi maksimal gula per harinya itu rendah sekali. Buat laki-laki maksimal per hari itu 37,5 gram dan buat wanita itu 25 gram. Ini menurut American Health Association. Dan kalau kalian bertanya-tanya sebanyak apa sih 25 gram gula itu? Satu buah apel ya yang sehat itu ternyata mengandung 20 gram gula. So, kalian bisa bayangin sendiri kalau misalnya kalian makan seperti kalian makan sehari-hari biasa itu udah lebih berapa dari kebutuhan gula maksimum badan.
per harinya. Dan makanan-makanan yang harus dihindari yang tinggi gula itu seperti minuman soda, obviously, jus buah. Kalau kalian tipe-tipe yang suka ngejus buah itu juga tinggi. Jangan kalian salah kaprah bahwa oh karena ini buah, gua jus jadinya ini sehat. Buah itu tetap mengandung yang namanya gula, dan terlalu banyak gula itu berbahaya buat badan. Dan kalau kalian misalnya kayak gua nggak suka gula kok, gua nggak terlalu banyak makan gula. Makanan-makanan seperti nasi, pasta, dan roti itu begitu dikonsumsi dan masuk ke dalam badan akan menaikkan kadar gula juga di dalam badan. Jadi sebenarnya nggak beda jauh, sama aja sama kalian makan gula terlalu lebih. So ini skenarionya ya. Kalian lagi stay at home, lagi social distancing. Bangun pagi misalnya jam 8. Sarapan misalnya teh atau kopi pakai gula, habis itu makan roti atau makan nasi atau apapun itu yang pastinya orang Indonesia kan suka banget karbohidrat ya. Atau misalnya lagi makan buah. Habis itu nggak lama jam 10-an karena di rumah doang lagi kerjanya nyemil. Terus jam 12 lagi makan siang. So, kalian bisa bayangin sendiri itu gula darah kalian seharian tuh naik turun terus ya kan, gak kontrol, dan itu menyebabkan inflamasi ya kan, menurunkan sistem imun. So, I think in my opinion what I am doing dengan fasting selama masa social distancing ini justru meningkatkan sistem imun dan lebih baik daripada kebanyakan nyemil gitu. That's why I am doing this, and so far ini udah hari ke-10 ya. I'm doing great, I'm feeling okay. Walaupun energi gua kayaknya setiap hari itu semakin kayak turun dikit-dikit gitu loh. But it's almost over anyway, so I'm gonna push through it. Gue gak maksa orang-orang untuk puasa dengan ngomong ini. Gue cuma pengen ngasih tahu aja kalau kalian harus mengatur, meregulate konsumsi makanan, konsumsi gula yang kalian konsumsi sehari-hari, apalagi di masa gak kemana-mana ini gitu loh. Itu aja kayaknya yang mau gue share di video kali ini, dan gue rasa juga durasinya udah terlalu panjang. I'm very exhausted. Thank you so much everyone for watching, and I'll see you in tomorrow's video. Peace. Cause I do it my way, nothing y'all can say in this life or the next one.